Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumis saah. Ayolah ikhwah al-mustami'in wal mustami'at, pendengar Radio Hidayah 103.4 FM atau yang mendengarkan streaming kami di www.radiohidayah.com, atau Anda pendengar Radio Al-Hikmah FM Banyuwangi, Jawa Timur, ya pendengar Radio Tua FM Pangkalan Kerinci, dan pendengar radio-radio dakwah lainnya yang ikut merilai atau ikut serta dalam kajian ini. Dan kami sapa juga pemirsa al-musyahidin wal musyahidat yang menyimak siaran ini melalui Asil TV, RJTV, Surau TV, dan televisi-televisi dakwah lainnya yang ikut merilai kajian ini. Kajian live bersama RTVC di kesempatan kali ini, edisi hari Kamis, edisi hari Jumat, hari yang mulia dalam sepekan. Hari ini hari yang ke-15 di bulan Sya'ban 1443 Hijriah, bertepatan hari ini tanggal 18 Maret 2022. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kita memberikan pujian sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memberikan kita kesempatan untuk bersua bersama guru kita, buya kita, Ustazana Dr. Aspri Rahmat AZMA hafizahullah taala. Seperti biasa beliau akan melanjutkan pembahasan kitab di kesempatan kali ini, dan kaum muslimin dan muslimah masih pembahasan kitab yang sama, kitab keutamaan dan tingginya kedudukan atau derajat Ahlul Bait di mata atau dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab yang berjudul Fadlu Ahlil Bait wa Ulu Makanatihim Inda Ahli Sunnati wal Jamaah, buah karya dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar hafizahullah ta'ala, ayahanda dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahullah ta'ala. Dan di kesempatan kali ini guru kita, buya kita, Ustazana Abu Nuaim Dr. Aspir Rahmat AZMA hafizahullah ta'ala akan melanjutkan pembahasan kitab tersebut. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, pemirsa televisi-televisi dakwah dan pendengar radio-radio dakwah dimanapun Anda berada, seperti biasa kami ingatkan diri kami dan kita semuanya, mari kita perbanyak sholawat di hari ini, hari Jumat, hari yang mulia dan dalam sepekan. Dan jangan lupa juga ada beberapa sunnah-sunnah lainnya di hari Jumat. Baik, Ana Abu Auni, kru dari Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru, akan membuka kajian rutin kita di kesempatan kali ini dengan sapaan hangat kepada guru kita, buya kita, Ustazana Abu Nuaim Dr. Aspir Rahmat AZMA hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal ya Ustazana? Alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruh bi khairin wa afiyah. Masyaallah. Kaifa anta ba'uni? Wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana. Hayakallah wa barakallahu fiik. Wa fika barakallah ya Ustazana. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun antum wa antuna berada, mudah-mudahan kita sudah siap untuk belajar. Bagi Anda yang saat ini sedang sakit, kami doakan semoga Allah berikan kesembuhan, dan alhamdulillah dengan kemudahan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang sakit masih bisa menimba ilmu syar'i melalui televisi atau juga melalui radio. Baik kaum muslimin dan muslimah, selamat belajar, selamat menimba ilmu syar'i, dan langsung saya kepada Ustaz, kita persilahkan. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa TV, para pendengar radio dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dan berkumpul di media ini untuk melanjutkan ibadah kita di hari yang mulia, di hari Jumat,
semua itu lantaran nikmat hanya semata-mata karunia dan taufik dari Allah Jalla fi'ula. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, merahmati kita dan memberkahi kita dan memudahkan kita semua untuk terus belajar dan belajar talabul ilmi dan juga terus mengamalkan ilmu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, hari ini hari Jumat, hari yang mulia dalam satu minggu, satu pekan, dan hari yang memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Di antaranya adalah memperbanyak salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari di hari ini kita isi waktu-waktu kita untuk menyempatkan diri bersalawat, untuk menyempatkan diri bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam majelis-majelis ilmu. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut-sebut di pendengaran kita, di hadapan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita semua umat Nabi Muhammad SAW yang terus dan selalu berpegang kepada tuntunan Nabi SAW, berpedoman kepada sunnahnya, berpegang kepada tuntunannya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Fadlu Ahlil Baiti wa Uluwu Makanatihim Inda Ahlis Sunnati wal Jamaah. Keutamaan Ahlul Bait dan tingginya kedudukan mereka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab yang ditulis oleh guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bis-sihhati wal afiyah wa nafa'a bi ilmihi al-islam wal muslimin. Pembahasan kita adalah pasal yang ke-6, yaitu Thana'u ba'di ahli ilmi, pujian sebagian ahli ilmu ala jama'atin minas sahabati min ahlil bait, terhadap beberapa sahabat yang mereka adalah dari ahlul bait. Yang pertama sudah kita bahas dan sudah kita pelajari pada kesempatan yang lalu, yaitu paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Banyak pujian-pujian untuk dia dari kalangan ulama-ulama ahlus sunnah, seperti Al-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamun Nubala, kemudian Az-Zubair ibnul Bakkar, Az-Zubair ibnu Bakkar dari ulama ahlus sunnah, dan yang lain-lainnya. Yang dinukilkan oleh penulis di sini adalah perkataan dua tokoh tadi dari tokoh-tokoh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah yang memuji paman Nabi yang merupakan ahlul bait, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala an. Yang kedua, ini pelajaran kita yang baru pada pertemuan yang ke-11 ini, pada tanggal 15 Sya'ban ya 1443 Hijriah, bertepatan dengan 14 Maret 2022. Paman Nabi atau Ahlul Bait yang merupakan sahabat Nabi SAW juga, yang juga dipuji oleh para ulama ahlus sunnah, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Ibnu Abdul Barr fil Isti'ab, ya, berkata Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, Hamzah bin Abdul Muttalib
bin Hashim ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamzah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim ammun Nabi alaihi salatu wassalam. Kana yuqalu lahu Asadullah wa asadu rasulihi, yukanna Aba Umarah wa Aba Ya'la aidha. Kata Ibnu Abdul Bar, Hamzah bin Abdul Muttalib ibn Hashim adalah paman Nabi alaihi salatu wassalam. Dia dijuluki dengan Asadullah, singa Allah, wa asadu rasulihi, dan singa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini julukannya, ya, yang diberikan oleh para ulama karena keberaniannya. Dan dia memiliki kunyah. Kunyah adalah nama panggilan yang didahului oleh kata abu atau ibnu atau ummu atau bintu. Abu fulan, ibnu fulan, ya, Abu Abdurrahman contoh misalnya, atau ibnu Mas'udin atau ibnu Abdurrahman misalnya, atau ummu fulan untuk wanita, atau bintu fulan untuk wanita. Ini istilahnya kunyah. Hamzah bin Abdul Muttalib ini, dia kunyahnya adalah Abu Umarah dan juga Abu Ya'la. Bisa jadi seseorang itu memiliki lebih dari satu kunyah. Ya. Itu perkataan Ibnu Abdul Bar yang tentunya sudah ada pujian di sana, di mana dia mengatakan bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman Nabi ini, mendapatkan julukan Asadullah wa asadu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pujian yang kedua untuk Hamzah, wa qala fihi adh-Dhahabi, berkata tentang Hamzah ini radhiyallahu anhu al-Imam adh-Dhahabi, ia mengatakan tentang Hamzah, al-Imamul Batal ad-Dirgham, al-Imamul Batal ad-Dirgham Asadullah Abu Umarah wa Abu Ya'la al-Qurashi al-Hashimi al-Makki ثم المدني البدري الشهيد أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. Ini dalam kitabnya As-Siyar, yaitu Siyar A'lamin Nubala. Adz-Dzahabi mengungkapkan pujiannya kepada paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia adalah imam, pemimpin, al-batal, pahlawan, ad-dirgham. Ad-dirgham adalah as-suja' al-qawi, pemberani dan kuat. Asadullah, ini sama dengan perkataan Ibnu Abdul Bar tadi. Asadullah, singa Allah. Abu Umarah, ini kunyahnya. Wa Abu Ya'la, ini kunyah keduanya. Al-Qurashi, dari suku Quraisy. Al-Hashimi, dari suku Bani Hashim. Al-Makki, orang Mekah. Thummal Madani, kemudian menjadi penduduk Madinah. Al-Badri, ya, yang ikut perang Badar. Al-Syahid, yang mati syahid, yaitu di perang Uhud setelah perang Badar 1 tahun. Ammu Rasulillah SAW, paman Nabi SAW, wa akhuhu minar radha'ah, dan saudara sesusuannya. Jadi Hamzah ini di samping paman Nabi, dia juga saudara sesusuan Nabi SAW. Ada satu wanita yang menyusui mereka berdua. Ma'asyal muslimin wal muslimat, itu dua nukilan tentang dua ahlus sunnah, ulama ahlus sunnah, Ibnu Abdul Bar dan Adz-Dzahabi. Mereka memberikan pujian kepada paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib
dan dia merupakan ahlul bait. Kemudian kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu ahlul sahabat yang juga ahlul bait yang dipuji oleh ulama ahlus sunnah, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Dan Ali sudah kita ketahui adalah anak paman Nabi, anaknya Abu Talib, dan dia anak Abu Talib yang diasuh oleh Nabi SAW, dan dia anak-anak yang pertama-tama masuk Islam. Ya, Ali bin Abi Talib yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Kemudian dia menantu Nabi alaihi salatu wassalam, dinikahkan oleh Nabi dengan anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha, dan dia adalah al-khalifatus tsalits min khulafa'ir rasyidin. Dia khalifah yang ketiga dari 4 khalifah yang berada di atas petunjuk dan ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kemudian dia adalah Abul Hasanaini. Dia adalah ayah dari 2 anak yang bernama Hasan dan Husain, cucu Nabi SAW, pemimpin pemuda-pemuda yang masuk surga. Ya. Kemudian dia syahid. Dia juga syahid, dibunuh, ya. Radhiyallahu ta'ala. Kita bacakan apa yang dinukilkan oleh penulis dari pujian ulama Ahlus Sunnah terhadap Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Rawa Muslimun fi sahihihi. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya bi isnadihi, dengan sanadnya, ila Shuraih ibn Hani, kepada Shuraih ibn Hani, salah seorang ulama. Ya, qal ataitu, ini dari generasi tabi'in, ya, rahimahullahu ta'ala, muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Ataitu Aisyata as'aluha anil mashi 'alal khuffain. Kata Shuraih ibn Hani, saya datang untuk menjumpai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menanyakan kepadanya tentang permasalahan mengusap di atas punggung sepatu. Mengusap di atas punggung sepatu, maksudnya ketika berwudu. Al-mas'u 'alal khuffain, ketika berwudu tidak perlu lagi mencuci kaki ketika berwudu, tetapi tidak perlu lagi membasuh kaki, tetapi cukup dengan mengusap di atas punggung sepatu yang sedang dipakai. Ya. Ini yang ditanyakan. Dan mengusap di atas punggung sepatu termasuk sunnah, ya, yang dituntun oleh Nabi SAW, dengan catatan ketika memakai sepatu tersebut yang memakainya dalam keadaan berwudu, yang mana wudunya itu semuanya dengan air, dari berkumur-kumurnya, kemudian istinsyak-nya, sebelumnya membasuh tangan, berkumur-kumur, istinsyak, kemudian membasuh wajah, terus selesai semuanya sampai ke kaki itu dengan air. Nah, setelah berwudu itulah dalam keadaan suci dia memakai sepatunya. Nanti ketika wudunya batal, bila batalnya disebabkan oleh pembatal hadas kecil saja, seperti buang angin atau buang air kecil, buang air besar, atau tidur, bangun tidur, ya, tidur yang nyenyak, maka ketika berwudu dia cukup mengusap dan tidak perlu mencopot sepatunya, membuka sepatunya, tapi cukup dengan mengusap di atas punggungnya. Dan ini diantara karakter Ahlus Sunnah. Yang menentangnya atau tidaklah yang menentangnya kecuali Ahlul Bid'ah. Makanya pembahasan ini
itu diletakkan dibawakan oleh para ulama akidah di dalam kitab-kitab akidah. Karena dalam masalah ini tidak ada yang menentang kecuali ahlul bid'ah. Ya. Kata Shuraih bin Hani, dia datang kepada Aisyah untuk menanyakan tentang permasalahan al-mash 'alal khuffain. Faqalat, kata Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Alaika bibni Abi Talib fasal." Alaika bibni Abi Talib fasalhu. Hendaklah engkau menemui ibnu Abi Talib, yaitu Ali radhiyallahu taala dan tanyakan kepadanya tentang masalah ini. Jadi Aisyah mengarahkan Shuraih bin Hani kepada Ali bin Abi Talib untuk menanyakan perkara tersebut. Ini tidak lain menunjukkan bahwa Aisyah sangat memuliakan Ali bin Abi Talib. Ya. Bisa jadi dia memiliki ilmu tentangnya, tetapi dia tahu bahwa Ali bin Abi Talib lebih mengerti daripadanya tentang masalah ini, dan dia tanpa canggung-canggung dan tidak merasa hina dan rendah ketika dia mengarahkan muridnya ini, Shuraih bin Hani, untuk menjumpai Ali bin Abi Talib, menanyakan permasalahan tersebut kepada beliau. فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ. Ini alasan Aisyah radhiyallahu anha. فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Karena dia bersafar bersama Nabi SAW. Sementara mengusap di atas punggung sepatu itu lebih sering dilakukan ketika safar. Ketika di saat itu ya, di kala itu ketika safar seringkali diterapkan sunnah ini. Adapun saat mukim jarang ya. Dan yang biasa safar bersama Nabi laki-laki. Dan di antara yang selalu bersafar dengan Nabi, Ali bin Abi Talib. Dan dia pula yang, perkataan Ali lah yang dinukilkan oleh para ulama tentang permasalahan ini, yaitu dia mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Andai kata agama ini dasarnya adalah ra'yu, logika, maka sudah barang tentu mengusap di telapak kaki, telapak kaki atau telapak sepatu lebih layak atau lebih utama daripada mengusap punggungnya. Andai kata agama ini pokok dasarnya adalah ra'yu atau fikiran atau logika, maka yang logis adalah ketika berjalan dan saat berwudu lalu mengusap sepatu, justru yang pantas untuk diusap adalah bawah telapak sepatunya, karena dia yang bersentuhan dengan tanah yang kotor, sementara punggungnya di atas. Punggung sepatu itu bersih dan tidak bersentuhan dengan tanah, tidak diinjakkan punggung sepatu itu ke tanah, justru telapaknya. Tetapi justru yang menjadi tuntunannya adalah yang diusap punggung sepatunya, yang bagian atas. Ini menunjukkan bahwa agama ini mengikut apa yang ditetapkan oleh agama. Ini yang menunjukkan bahwa Ali bin Abi Talib memahami perkara ini, sehingga Aisyah radhiyallahu anha menyuruh muridnya Shuraih bin Hani untuk menjumpai Ali bin Abi Talib. Kata Shuraih, "Fasa'alnahu." Maka kami pun menanyakan kepadanya. Faqal, Ali ketika ditanya menjawab, "Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layalihinna thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa laylatan lil muqim." Kata Ali menjelaskan hadis yang berkenaan dengan waktu dan masa mengusap. Sampai kapan batasnya boleh mengusap? Kata Ali, Nabi SAW menetapkan 3 hari 3 malam
untuk musafir. Jadi musafir ketika safar boleh mengusap di atas punggung sepatunya ketika berwudu selama 3 hari 3 malam. Sementara 1 hari 1 malam untuk mukim. Mukim orang yang tidak safar. Jadi dia boleh juga untuk mengusap di atas punggung sepatu, cuma masanya tidak sama dengan musafir. Kalau mukim 1 hari 1 malam, kalau sudah lewat 1 hari 1 malam, lalu dia mesti membuka sepatunya lagi untuk dibasuh kakinya ketika berwudu. Sementara musafir 3 hari 3 malam. Ketika lewat 3 hari 3 malam, maka dia mesti membuka sepatunya untuk membasuh kakinya langsung. Kemudian kalau dia ingin mengusap lagi, maka setelah itu dia mendapat mendapat hukum bolehnya mengusap di atas punggung sepatu selama 3 hari 3 malam berikutnya. Ya, memang khilaf para ulama startnya dari mana? 1 hari 1 malam, 3 hari 3 malam itu startnya semenjak kapan? Semenjak memakai sepatu, atau semenjak batal wuduknya setelah memakai sepatu, atau setelah dia berwuduk berwuduk pertama kali. Ya. Dari semenjak dia berwuduk pertama kali sampai 3 hari 3 malam setelah itu, atau semenjak dia batal wuduknya setelah memakai sepatunya. Dia berwuduk kemudian dia pakai sepatu, batal wuduknya 1 jam kemudian. Maka dari semenjak batalnya itu sampai 3 hari 3 malam setelah itu. Dan terjadi khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Tapi intinya Aisyah radhiyallahu taala anha di sini sangat menghargai keilmuan Ali bin Abi Thalib dan tidak merasa rendah dia ketika dia mengarahkan Shuraih bin Hani untuk langsung bertanya kepada Ali tentang perkara itu, dan ini menunjukkan bahwa Aisyah sangat mengetahui kapabilitas atau penguasaan dan skill seseorang dalam ilmu, lalu dia arahkan kepada mereka. Kemudian wa fi riwayatin lahu, dan juga dalam riwayat lain di dalam Sahih Muslim, qalat Aisyah berkata, "I'ti Aliyan," datangi olehmu Ali, fa innahu a'lamu bidzalika minni. Ini lebih tegas lagi. Datangi Ali, sungguhnya dia lebih tahu dari saya tentang ini. Fa ataitu Aliyan, maka saya datangi Ali, kata Shuraih bin Hani, fa dzakara 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Maka Ali menyampaikan dari Nabi tentang masalah waktu mengusap bagi musafir dan bagi mukim seperti riwayat yang sebelumnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian nukilan yang kedua tadi dari Aisyah, yang sekarang perkataan Ibnu Abdul Barr radhiyallahu rahimahullahu taala. Wa qala Ibnu Abdul Barr rahimahullah fil isti'abi wa qala Ahmad bin Hanbal. Jadi Ibnu Abdul Barr di sini menukilkan perkataan 2 ulama besar Ahlus Sunnah, yaitu Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, kemudian Ismail bin Ishaq Al-Qadhi. Ini kedua-duanya adalah ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa qala Ahmad bin Hanbal wa Ismail bin Ishaq Al-Qadhi lam yurwa fi fadaili ahadin minas sahabati bil asanidil hisani ma ruwiya fi fadaili Ali bin Abi Talib. Wa kadzalika Ahmad bin Shu'aib ibn Ali An-Nasa'i rahimahullahu taala. Kata Imam Ahmad dan juga Ismail bin Ishaq dan bahkan juga Ahmad ibn Shu'aib ibnu Ali An-Nasai, ya, 3 orang ulama Ahlus-Sunnah, mereka mengatakan tidak ada diriwayatkan atau tidak diriwayatkan tentang keutamaan seorang pun dari sahabat dengan sanad yang hasan, yang baik, sebanyak yang diriwayatkan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ini pujian yang luar biasa dari Imam Ahmad, dari Ismail bin Ishaq, dari An-Nasai.
bahwa tidak ada riwayat yang paling banyak yang menceritakan tentang keutamaan seorang sahabat pun melebihi riwayat-riwayat yang menceritakan fadail Ali radhiyallahu taala. Ini perkataan tiga ulama besar Ahlus Sunnah, Ahmad bin Hanbal, Ismail bin Ishaq al-Qadi, dan juga An-Nasa'i rahimahumullahu taala. Wa qala aidan, dan Ibnu Abdul Bar juga mengatakan dalam kitabnya Al-Isti'ab tadi, wa su'ila al-Hasan bin Abil Hasan al-Basri. Tambah lagi ya, yang tadi tiga orang, ini yang keempat dari ulama Ahlus Sunnah, Al-Hasan al-Basri, Al-Hasan bin Abil Hasan al-Basri, an Ali bin Abi Talib. Beliau ditanya tentang Ali bin Abi Talib, faqala kana Aliyun wallahi. Ini perkataan Al-Hasan al-Basri, kana Aliyun wallahi sahman sa'iban min maramillahi ala aduwihi wa rabbaniyya hadhihi al-ummah wa rabbaniyya hadhihi al-ummah wa dha fadliha wa dha sabiqatiha wa dha qarabatiha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yakun bin nawmati an amrillah ولا بالملومة في دين الله ولا بالسروقة لمال الله أعطى القرآن أزائمه ففاز منه برياض مؤنقة أو مونقة ذلك علي بن أبي طالب يا لكع. Ini perkataan Al-Hasan al-Basri menjawab pertanyaan seseorang tentang siapa itu Ali. Lalu dia dengan sangat tegas menjelaskan tentang keutamaan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Dia adalah demi Allah, maka dia tekankan dengan sumpah. Kana Aliyun wallahi. Adalah Ali demi Allah radhiyallahu an, sahman sa'iban, merupakan panah yang tepat sasaran dari lemparan-lemparan Allah kepada musuh-musuhnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghukum menyerang musuh-musuhnya dengan senjata-senjatanya, maka Ali adalah salah satu dari senjata Allah Subhanahu wa taala untuk menyerang musuhnya. Ini luar biasa. Pujian yang sangat indah dari Al-Hasan al-Basri. Dan momennya juga menjawab pertanyaan seseorang yang mungkin orang tersebut tidak terlalu menghargai, tidak terlalu mengenali keutamaan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia mengatakan dia Rabbaniyya hadhil ummah, orang yang paling Rabbani dari umat ini, yaitu yang dekat dengan Allah, yang sesuai dengan tuntunan Allah, memiliki keutamaan dha fadliha, umat ini yang paling banyak keutamaan, yang paling depan, yang paling terdepan dalam kebaikan, dha sabiqatiha, dan juga ini yang luar biasa, dha qarabatiha min Rasulullah sallam, memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah sallam. Dia tidak pernah lalai dari perintah Allah dan tidak pernah tercela dalam agama Allah, dan tidak juga perampas atau pencuri terhadap harta-harta yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambanya. Ia memberikan Al-Quran azaimahu, ya, azimahnya, keseriusan, kefokusannya terhadap kitabullah, dan fafaza minhu, maka dia menjadi pemenang dengan taman-taman yang indah. Itulah Ali bin Abi Talib, wahai luka. Luka ini teguran, kata-kata teguran. Ya, mungkin saja orang yang bertanya dipahami oleh Al-Hasan al-Basri tidak terlalu menghargai, maka dia tegaskan dengan teguran yang luar biasa. Ia tegaskan keutamaan Ali, kemudian dia tegaskan pula dengan teguran kata-kata luka untuk orang yang bertanya tadi. Ini perkataan Al-Hasan al-Basri yang dinukilkan juga oleh Ibnu Abdul Bar. Kemudian berikutnya kita tambahkan lagi, ini perkataan Yahya ibnu Ma'in, ulama Ahlus Sunnah juga, satu masa dengan Imam Ahmad, ya. Wa qala aidan, yaitu Ibnu Abdul Bar, rawal asammu an Abbas ad-Duri an Yahya ibni Ma'in, dari Yahya ibn Ma'in, annahu qal, dia berkata tentang Ali bin Abi Talib,
khairu hadhil umma ba'da nabiyyiha. Ya. Nah, ini perkataan mereka ya, khairu hadhil umma ba'da nabiyyiha Abu Bakr wa Umar thumma Uthman thumma Ali, hadza madhhabuna wa qawlu a'immatina. Ini perkataan Yahya bin Ma'in. Perkataan Yahya ibn Ma'in, dia mengatakan sebaik-baik umat ini setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar, Umar, dan Ali, Uthman dan Ali. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Dan inilah mazhab kami dan pendapat imam-imam kami, kata Yahya ibn Ma'in. Khairu hadhil umma ba'da nabiyha Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. 4 orang ini adalah manusia terbaik setelah para nabi sallallahu alaihi wassalam. Masih banyak sekali ya nukilan-nukilan yang dibawakan oleh penulis tentang pujian ulama Ahlussunnah untuk Ali bin Abi Thalib. Kita ambil satu lagi ya. Masih dari nukilan Ibnu Abdul Barr, warawa Abu Ahmad Az-Zubairi wa ghairuhu an Malik bin Mighwal an Ukailin an Sya'bi ya. Qala li Alqamah تدري ما مثل علي في هذه الأمة؟ قلت وما مثله؟ قال مثل عيسى بن مريم أحبه قوم حتى هلكوا في حبه وأبغضه قوم حتى هلكوا في بغضه. Ini perkataan Alqamah ya. Perkataan Alqamah An-Nakhai. Tadri, tahukah kamu? Dia bertanya kepada Sya'bi, Amir bin Syarahil Sya'bi, muridnya, tahukah kamu bagaimana perumpamaan Ali pada umat ini? Ya, di tengah-tengah umat ini apa perumpamaan Ali? Maka Sya'bi bertanya, apa perumpamaannya? Qal, kata Alqamah, mathalu Isa bin Maryam. Perumpamaannya seperti Nabi Isa ibn Maryam alaihimassalam. Apa bentuk perumpamaannya? Ahabbahu qaumun, ada orang-orang yang mencintainya, hatta halaku fi hubbihi, tapi dengan cinta mereka kepadanya mereka binasa. Kenapa? Karena berlebih-lebihan, ghulu dalam mencintai Isa bin Maryam. Begitu juga Ali karena perumpamaannya itu. Wa abghadahu qaumun, ada pula yang membencinya sehingga mereka binasa dengan kebenciannya. Jadi itu perumpamaannya. Sebagaimana pada Nabi Isa alaihissalam ada 2 kelompok manusia, yang satu mencintainya, ternyata dengan cinta itu mereka binasa karena mereka ghulu dalam mencintai Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada pula yang membencinya. Dengan kebencian itu mereka pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka sangat membenci dan bahkan hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Begitulah perumpamaan Ali di umat ini. Ada orang-orang yang mencintai Ali bin Abi Thalib tetapi mereka ghulu dalam mencintainya, berlebih-lebihan dalam mencintainya, maka mereka binasa dengan kecintaan tersebut. Dan ada pula yang membencinya, lalu mereka binasa dengan kebencian tersebut. Wa muradu Alqama bil mushabbaha bihi al-yahud wan nasara wa bil mushabbah al-khawarij wal mushabbahi wa fil mushabbahi al-khawarij wal rafidah. Ya, tentang Nabi Isa itu yang dijadikan perumpamaan, yang membencinya Yahudi dan yang mencintainya orang umatnya sendiri. Umatnya yang beriman dan mengikutinya, Nasara. Kemudian yang menjadi perumpamaan adalah untuk Ali, itu antara Khawarij dengan Rafidah. Antara orang Khawarij yang memusuhi Ali, memerangi Ali bin Abi Thalib, bahkan membunuhnya, dengan orang Rafidah yang mengaku mencintai Ali bin Abi Thalib, dan kedua-duanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyimpang dalam cinta dan kebencian tersebut.
Itulah nukilan yang terakhir yang bisa kita baca pada kesempatan ini, dan masih ada beberapa nukilan dari perkataan ulama ahlu sunnah dalam tentang pujian mereka kepada Ali bin Abi Thalib, dan juga nanti akan ada ahlul bait yang lainnya yang juga dipuji oleh ulama ahlu sunnah rahmatullahi alal jami'. Sampai di situ mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Ya, jazakallahu khairan atas materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Bagaimana keutamaan dan tingginya derajat atau kedudukan ahlul bait di mata atau dalam pandangan ahlus sunnah wal jamaah. Dan tadi sudah kita dengarkan bagaimana lanjutan penjelasan kajian kitab ini. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ya, bagi pemirsa pemirsa televisi dakwah dan pendengar radio dakwah yang ikut relay dalam kajian bersama ini, kita akan masuki sesi yang kedua, ada sesi tanya jawab. Insyaallah kita kurang lebih setengah jam ke depannya masih ada waktu untuk konsultasi atau bertanya kepada Ustaz. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, untuk yang pertama kita akan angkat penanya atau penelpon ya dari interaktif. Silahkan. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa Ibu, di mana? Pendengar Radio Hidayah di Bukit Ratai. Iya, Ibu pendengar Radio Hidayah di Bukit Teratai. Silahkan bertanya atau konsultasi Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang kutanyakan ini kan tadi tentang laki-laki berwudu. Jadi kalau gimana kalau perempuan pakai kaos langsung berwudu dibasahin kaosnya itu? Kaos kaki maksudnya Ibu? Ya, kaos kaki. Okay. Kan di tanah suci itu kan kita pakai kaos kaki. Nah, jadi kita lepas lauduk kita tuh. Apalah keluar angin. Nah, jadi itu gimana kalau kita pakai kaos dibasahin? Cuman itu aja. Tolong nasihati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hamba Allah, pendengar Radio Hidayah dari Bukit Teratai Pekanbaru. Pertanyaan dari Ibu hamba Allah ini, Ustaz, tadi Ustaz menerangkan bahwa membasuh atau menyapu khuf di atas khuf. Bagaimana dengan wanita yang memakai kaos kaki? Apakah dibasuh juga di atas kaos kaki tersebut untuk wanita yang batal wudhu? Ya. Terima kasih untuk Ibu tadi yang bertanya di Bukit Teratai yang menanyakan apakah tetap juga berlaku mengusap ketika berwudu bagi wanita yang mana yang dipakainya adalah kaos. Ya, wallahu ta'ala alam, hukum mengusap di atas punggung sepatu itu juga diiringkan oleh para ulama dengan hukum mengusap di atas kaos kaki, ya, alal jawrabaini, atas kaos kaki. Itu yang pertama, berarti hukumnya sama, sebagaimana dibolehkan, dianjurkan, disunahkan mengusap di atas punggung sepatu, maka di atas kaos kaki juga demikian. Ada khilaf di antara ulama tentang ukuran ketebalan kaos kaki tersebut. Tetapi sama dengan sepatunya juga, para ulama juga khilaf. Apakah sepatunya yang berlobang-lobang, apakah juga dapat mengambil hukum tersebut? Ya, tetapi keringanan ini diberikan kepada semua yang memakainya. Ya, apalagi kalau sepatunya khufnya itu dari kulit yang tebal, dan juga kaos kakinya, ya, berlaku untuk yang memakai kaos kaki. Dan yang kedua, yaitu ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya, hukum ini tidak ada pengecualian laki-laki tanpa perempuan atau sebaliknya, tetapi berlaku untuk
laki-laki dan perempuan. Jadi ibu-ibu yang di rumah yang mungkin selalu memakai kaos kaki, apalagi yang tua yang tentu susah untuk, ada yang memang sulit untuk bersentuhan terus dengan air, ya maka dianjurkan dibolehkan untuk menggunakan kaos kaki, dan sangat diharapkan untuk memakai kaos kaki yang agak sedikit tebal agar lebih memberikan ketenangan dalam beribadah, dan diusap dengan ketentuan ketika memakainya dia dalam keadaan berwudu dengan air. Ya, kakinya dibasuh dengan air, kemudian setelah itu kan dia dalam keadaan berwudu, dia memakai kaos kakinya. Ya, maka setelah itu nanti batal, misalnya karena buang angin, karena buang hajat, buang air kecil atau buang air besar, atau dia bangun tidur, maka dia sudah boleh ketika berwudu sekedar mengusap di atas punggung kaos kakinya. Wallahu a'lam. Dan perlu juga diketahui bahwa untuk yang mukim masa berlakunya adalah 1 hari 1 malam, dan musafir 3 hari 3 malam seperti dalam hadis Ali bin Abi Thalib tadi. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan atas penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan ibu hamba Allah yang bertanya ya, mungkin dari suaranya ibu hamba Allah ini sudah lanjut usia. Mudah-mudahan membantu penjelasan dari Ustaz kepada ibu dan kita semuanya. Baik, kita akan angkat pertanyaan yang kedua. Kita akan bacakan pertanyaan dari pemirsa atau pendengar ya dari WhatsApp. Pertanyaan dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya hamba Allah dari Sumatera Selatan, mau bertanya, apa ada sunnah dari Rasulullah mengenai sholat pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban, dan apa ada membaca surah Yasin berjamaah? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron. Wassalamualaikum dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Ya, terima kasih untuk hamba Allah yang bertanya dari Sumatera Selatan, menanyakan tentang ada enggak sunnah dari Nabi untuk melakukan ibadah-ibadah khusus ya, yang dicontohkan tadi dalam pertanyaan di pertengahan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Wallahu a'lam. Kita juga sudah mencoba untuk mencari tahu dalil-dalilnya, tetapi tidak ada kita temukan, dan juga nukilan-nukilan dari perkataan para ulama seperti Ibnu Hajar, Abu Syamah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Abu Syamah, dan yang lain-lainnya yang menyatakan bahwa tidak ada dalil yang menentukan ibadah khusus di malam nisfu Sya'ban. Tidak ada dalilnya. Maka asalnya tidak ada keterikatan dengan ibadah tertentu. Adapun tentang keutamaan hadis tentang keutamaan nisfu Sya'ban, khilaf para ulama. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, ada yang menguatkan dan ada yang melemahkan. Bila kita memilih bahwa hadis ini kuat, bisa dijadikan dalil, dijadikan hujah, maka hadis itu pun tidak menentukan dan menetapkan ibadah tertentu. Silakan baca Al-Quran, silakan sholat, silakan berzakat, silakan bersedekah, silakan berdoa, silakan, dan seterusnya. Tidak ada ditetapkan ibadah tertentu. Yang ada adalah menjelaskan Allah menurunkan ampunannya, kecuali untuk orang-orang yang berbuat syirik, dan ini menunjukkan besarnya bahaya syirik, memberikan ibadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang juga tidak mendapatkan keutamaan ini adalah orang yang masih bermusuh-musuhan, bertikai dengan saudaranya. Ya, ini juga termasuk perbuatan yang sangat berbahaya, yang sangat membuat seorang hamba jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya tidak ada dalil yang datang dari Nabi SAW yang menetapkan ibadah tertentu.
Kalau hendak baca Quran maka dari Al-Fatihah sampai An-Nas Al-Quran semuanya. Ya, Al-Quran semuanya. Semuanya Al-Quran, dan ada surat-surat yang jelas-jelas dalam hadis yang sahih tentang keutamaannya, seperti Al-Baqarah, Ali Imran, dan yang lain-lainnya. Ya, silakan baca, bila perlu mengkhatamkan Al-Quran, dan juga silakan beribadah dengan ibadah-ibadah yang lain. Ini yang bisa kita jawab dari pertanyaan tadi. Wallahu a'lam. Iya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan bisa kita fahami, khususnya yang bertanya hamba Allah di Sumatera Selatan. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Kembali kita akan angkat penanya dari teleponnya 08117530.000, 08117530.000 atau 40 di belakang 3. Silahkan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Bisa diangkat suaranya, Ibu? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Fatma Pekanbaru. Ibu Fatma di Pekanbaru. Silakan Ibu Fatma. Langsung tanya aja. Baik, silakan. Langsung ya. Gini, saya mau nanya soal hukum hibah. Hukum apa Ibu? Hukum hibah. Hibah. Ya kan, kalau hibah rumah gitu ya, itu kan kalau kita masih hidup gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya nih kan suami beli rumah. Jadi mau dihibahkan ke anak saya yang kedua. Ya. Terus kan kalau hibah kita harus ambil ya. Terus rumah saya yang ini mau saya hibahkan ke anak saya yang kedua. Oh begitu. Tapi hibahnya pakai syarat boleh? Hibahnya pakai syarat. Syaratnya diberikan ke anak yang pertama dan yang kedua, Ibu? Iya. Baik. Misalnya kalau untuk anak yang pertama itu kan rumah orang tua saya. Ya. Jadi hibahnya itu dia harus tetap menjaga orang tua saya jika misalnya masih hidup salah satu atau keduanya gitu loh. Berarti neneknya, Ibu ya? Nggak boleh diusir dari rumah tuh gitu loh. Berarti neneknya, Ibu ya? Iya, neneknya, Ya. kakeknya. Kalau di yang rumah saya ini kan kalau misalnya yang besar dapat yang kecil nggak dapat kan, Iya. syaratnya gitu juga. Mau dikasih syarat, biasanya dia harus memelihara kami berdua, ayah atau ibunya. Salah satu dan keduanya nanti yang masih hidup, nah nanti jika sudah kami meninggal baru dia boleh menempati di mana atau maksudnya diambil alih gitu loh. Tadi yang kedua apa yang dihibahkan Ibu? Mobil atau rumah? Sama-sama rumah. Sama-sama rumah. Baik. Syaratnya itu saja, Ibu? Iya. Baik. Boleh nggak pakai syarat gitu loh. Iya. Pertanyaannya apakah boleh seperti itu, Ibu ya? Iya, apakah boleh seperti itu? Baik, Ibu Fatma. Itu saja? Putus lagi, Ustaz. Baik, terima kasih Ibu Fatma. Ditunggu jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada Ibu Fatma di Pekanbaru, Ustaz, bertanya tentang hukum hibah. Beliau memiliki 2 orang anak. Tadi tidak disebutkan laki-laki atau perempuan. Ada 2 orang anak. Anak yang pertama dihibahkan rumah dari kedua orang tua ibu ini. Neneknya. Berarti neneknya. Dengan syarat anak yang pertama ini harus mengasuh dan mengurus kedua neneknya. Kemudian anak yang kedua juga dihibahkan rumah dari ibu yang bertanya ini dengan syarat nanti kalau sudah tua anak yang kedua ini harus mengurus ibu yang bertanya dengan suaminya. Apakah boleh seperti itu dalam memberikan hibah, Ustaz? Berbakti kepada kedua orang tua bukan soal upah mengupah, bukan hibah menghibah. Dia adalah agama. Andai kata orang tua tidak punya apa-apa, maka tidak akan ada anak yang mengurusi orang tuanya ketika mereka sudah lanjut usia. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā
wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa ini adalah ketaatan kepada Allah. Bakti kepada kedua orang tua adalah salah satu perintah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah perintah untuk mengibadati Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Maka tidak ada kaitan dengan hibah dan hibah ini dan hibah ini. Dihibahkan dengan syarat mengurusi. Apakah begitu jauh anak-anak kita untuk dari berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada nenek-nenek, kakek nenek yang juga merupakan orang tuanya, sehingga mesti harus diberikan hibah lalu mereka nanti akan berbakti. Kalau tidak dihibahkan rumah, dia tidak akan berbakti dan tidak akan mengurus. Begitu jauh dari tuntunan agama. Ya, masalah hibahnya wallahu a'lam, saya tidak tahu, tetapi saya tidak kuasa untuk mengatakan bahwa ini begitu payahnya orang tua mengharapkan bakti dari anaknya sehingga harus memberikan hibah dengan syarat itu. Saya berikan hibahkan rumah dengan syarat urus saya nanti. Hanya untuk sebuah rumah. Ya, bakti seorang anak didapatkan oleh orang tuanya. Begitu rendah cita-cita seorang hamba. Ya. Dari sekarang, dari kecil seharusnya anak sudah ditempa untuk bagaimana berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan usia tua. Waktu itulah surga. Orang tua merupakan surga bagi anaknya. Itu penyebab masuk surga, bukan rumah yang dihibah. Bukan hanya sekedar untuk dapat rumah yang dihibah. Jadi nanti anak yang pertama akan mendapatkan hibah dengan syarat dia berbakti dan mengurusi kakek neneknya. Kakek neneknya itu orang tuanya. Ya, orang tuanya yang harus dia urus. Begitu juga orang tuanya langsung, ayah ibunya. Anak yang kedua mendapatkan hibah dengan syarat itu. Jadi anak kita embel-embelkan, kita promokan dunia untuknya agar dia berkhidmat kepada kita, mengurusi kita di usia tua, tidak akhirat yang kita sampaikan kepadanya. Ya, ini sangat menyedihkan ya, menyedihkan. Jadi ibu, masalah hibahnya bisa jadi boleh, karena hibah itu adalah muamalat yang mubah, asal adil, semuanya mendapatkan. Ya, semua mendapatkan, tetapi masalah merupakan imbal dari mengurusi nanti di usia tua. Imbalannya adalah rumah yang dihibahkan. Ini begitu rendahnya derajat mengurusi orang tua di usia tua, hanya mengurusi orang tua di usia lanjut ya, hanya sekadar untuk mendapatkan hibah rumah. Ya, wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan atas penjelasan yang menggugah hati kita ya. Mudah-mudahan kita bukan anak yang berbakti kepada orang tua dengan niat yang seperti itu. Mudah-mudahan ibu hamba Allah yang bertanya tadi, Bu Fatma ya, mudah-mudahan bisa mendengarkan dan faham dengan penjelasan dari Ustaz. Barakallahu fikum kepada kita semuanya. Dan kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya tidak ada nama dan alamat ya, tapi pertanyaannya sedikit juga agak miris membacanya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ana ingin bertanya, bolehkah menghukumi orang di negara yang mayoritas kafir sebagai orang kafir? Lalu Ustaz, apakah betul kita bisa menjadi kafir kalau ragu-ragu kita ini masih Islam atau tidak? Bagaimana kalau muncul keraguan itu, kalau kita masih Muslim atau tidak? Tolong penjelasannya Ustaz, karena ana sering sekali muncul keraguan di hati seperti ini, dan ana terus-menerus mengulang syahadatain. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, penanya tidak ada identitasnya, asalnya semuanya. Asalnya tidak ada juga. Tidak ada Ustaz. Nasihat saya adalah
selalulah memohon kepada Allah untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus. Salat 5 waktu kita sudah memohon itu 17 kali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam membaca surah Al-Fatihah. 17 kali kita membaca Al-Fatihah setiap hari dan malam, setiap siang dan malam, dalam 17 rakaat salat sehari semalam yang mesti ditegakkan oleh seorang muslim. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Menunjukkan ke jalan yang lurus, kata para ulama tafsir, ada 2 sisi. Yang pertama, ditunjukkan agar masuk ke jalan yang lurus, yaitu Islam. Ya, yaitu Islam. Karena ini Al-Quran untuk kaum muslimin, kitab suci kaum muslimin. Itu yang pertama maknanya, meminta agar ditunjukkan ke jalan yang lurus. Yang kedua, memohon kepada Allah untuk diberikan keistiqamahan di atas jalan yang lurus. Ya, itu makna yang kedua dari meminta petunjuk, yaitu al-istiqamah ala sirat, luzumu as-sirat, senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Karena memang berada di atas jalan yang lurus ini tidaklah mudah. Ya, bukan seperti berjalan di atas permadani merah bertabur bunga, sama sekali tidak. Banyak sekali awaiqnya, banyak penghalang-penghalang, rintangan-rintangan, ujian dan cobaan. Maka bisa jadi keraguan-keraguan itu merupakan penghalangnya. Ragu itu merupakan bisikan-bisikan syaitan, perangkap-perangkap iblis yang membuat Anda selalu merasa tidak berada di atas hidayah. Ya, itu bisikan-bisikan syaitan. Bila mana kita sudah belajar agama, mengenali bahwa apa yang diajarkan di dalam agama Islam ini merupakan tuntunan yang sempurna. Dia bukan hanya sekedar mengurusi urusan seorang hamba dengan penciptanya, ya, tetapi Islam mengurus semua urusan seorang hamba dengan penciptanya, urusan seorang hamba dengan sesama hamba, seorang manusia dengan manusia, seorang muslim dengan muslim, seorang muslim dengan yang lain, dan bahkan seorang muslim dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Diurus semuanya sampai menunaikan atau membuang hajat saja. Membuang hajat, ya, buang air kecil atau buang air besar, ini juga dituntun oleh agama. Kemana menghadap ketika buang hajat, ada tuntunannya. Apa yang dibaca masuk ke kamar kecil, ya, apa yang dibaca setelah keluar, dengan tangan apa membersihkan, dengan apa cara sarana membersihkan, istinja itu apa yang lebih utama. Kata para fuqaha, menggunakan istijmar dengan istinja ini utama, menggunakan benda keras kemudian diiringi dengan air, ini yang paling utama. Kemudian dengan air, kemudian dengan istijmar, menggunakan benda keras ketika tidak ada air. Diatur oleh agama. Jangan sampai menggunakan benda keras itu dengan kurang dari 3 batu. Ya, 3 batu sekali, kemudian kedua kali, ketiga kali, batunya 3 buah. Ya. Sampai itu pun diatur oleh agama. Dan tidak boleh menghadap ke kiblat dan membelakangi kiblat. Ini adab yang diajarkan, sampai sekecil itu diatur oleh agama. Ini perlu belajar, ini perlu dituntut ilmu ini. Karena Islam itu pengamalan sehari-hari, bukan teori. Islam itu definisinya al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Ya. Al-istislamu lahu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Ya. Yaitu menyerah diri dengan tauhid, mengibadati Allah, mengesahkan Allah, ya, bergantung hanya kepada Allah, kemudian mentaati Allah,
Apa yang diperintahnya kita kerjakan, apa yang dilarangnya kita tinggalkan. Dia pengamalan sehari-hari. Bentuk kehidupan seorang hamba di dunia ini. Ya. Bila Anda, wahai saudaraku yang muslim, masih merasa keraguan terhadap Islam, maka berdoa kepada Allah untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus. Kemudian belajarlah tentang Islam dari sumbernya, dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dari penuturan para sahabat Nabi yang dinukilkan oleh para murid-muridnya dengan sanad. Dan sanadnya, rantai perawi yang membawakan ilmu tadi itu diteliti kehidupannya. Layak tidak berita itu diterima darinya? Ya. Dan mereka sudah menerapkannya. Para sahabat sudah menerapkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mereka beribadah di masjid, bagaimana mereka mengatur negara, bagaimana mereka berdagang, bagaimana mereka menikah, bagaimana mereka bertetangga, bagaimana mereka menjadi seorang ayah, seorang ibu, seorang anak. Terus itu diatur oleh agama Islam. Ya. Bisa jadi ini adalah penghalang seorang muslim dari berjalan di atas jalan yang lurus. Dibuat oleh syaitan, dia ragu. Dan sampai-sampai seorang hamba ragu dia punya Tuhan. Sampai sebegitu. Dia tanya siapa pencipta ini, siapa pencipta itu, siapa pencipta ini. Sampai-sampai nanti dia bertanya siapa pencipta Allah. Ini semuanya adalah perangkap-perangkap syaitan. Maka akhi yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semoga Allah memberikan kita semua hidayah ke jalan yang lurus dan memberikan kita istiqamah di atasnya. Kembalilah pelajari Islam, kemudian terapkan agama Islam. Ya. Jalani dia dalam kehidupan. Bukan hanya sekedar salat. Islam itu adalah perbuatan kita sehari-hari. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan dengan tangan, kemana kita melangkah, bagaimana kita membersihkan hati dari kebencian. Ya, menyayangi, mencintai seseorang seperti untuk mendapatkan kebaikan seperti kita mencintai diri kita sendiri. Itu Islam. Al-Islamu al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim yang baik adalah muslim yang selamat orang lain dari bahaya dan gangguan lisan dan tangannya. Ya. Ini harus dipelajari sehingga memberikan keyakinan. Tauhid itu diyakini, diimani, dipelajari. Bukan hanya sekedar meraba-raba, tidak akan muncul keyakinan. Dia harus diseriusi untuk mempelajarinya. Kemudian doa, berharap kepada Allah karena Islam itu anugerah. Makanya kita disuruh meminta ihdinas siratal mustaqim. Bukan hasil usaha, dia adalah anugerah dari Allah. Allah tunjukkan orang yang dikehendaki, Allah sesatkan orang yang dikehendakinya. Maka minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua petunjuknya, wallahu a'lam. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ya, kita akan ajukan pertanyaan yang terakhir ya. Masih dari WhatsApp. Ya, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Dari pertanyaannya mungkin ini adalah Ibu ya. Ya, mudah-mudahan ini mewakili pertanyaan dari Ummahat ya, kaum muslimah. Ya, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ana sedang hamil 8 bulan. Bolehkah bulan Ramadan ini Ana puasa setengah hari saja? Karena Ana khawatir takutnya bermasalah dengan janin atau diri Ana yang punya penyakit mah. Atau apakah harus fidyah saja Ustaz atau tetap qadha? Berhubung setelah melahirkan Ana harus menyusui juga 2 tahun. Jazakallah khairan. Pertanyaan dari ibu hamba Allah dari WhatsApp. Ya, wanita hamil atau menyusui memang masuk dalam pembahasan fikih. Ya, masuk dalam pembahasan fikih di mana kehamilan dan tugasnya menyusui anaknya ini salah satu dari alasan syar'i untuknya untuk bisa tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Ini masuk dalam pembahasan fikih puasa. Wanita yang hamil, al-hamil wal murdhi'. Wanita yang hamil dan menyusui.
Dan memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang disepakati adalah sebelum mereka berbeda pendapat, yang mereka sepakati adalah bolehnya wanita yang sedang hamil dan wanita yang sedang menyusui anaknya berbuka. Bolehnya berbuka. Yaitu ketika dia mengkhawatirkan janinnya yang dikandung atau bayinya yang disusui. Mengkhawatirkan janin yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya. Mengkhawatirkan keselamatannya atau bahaya yang menimpanya dengan berpuasanya wanita ini. Maka di saat itu dia boleh tidak berpuasa. Itu sepakat para ulama. Yang mereka selisihkan, yang mereka khilafkan adalah apa yang menjadi kewajiban wanita yang tidak berpuasa ini. Sebelum kita lanjutkan, tadi ada pertanyaan apakah boleh berpuasa setengah hari. Tidak ada puasa setengah hari. Ya. Puasa itu definisinya adalah menahan diri dari makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa lainnya semenjak terbit fajar. Semenjak terbit fajar, yaitu waktu sebelum masuk atau waktu masuknya waktu subuh sampai terbenam matahari. Itu definisi puasa syar'i. Menahan diri dari makan dan minum dan pembatal-pembatal yang lain. Ini waktunya ya. Dari semenjak terbit fajar, yaitu masuknya waktu subuh, sampai terbenam matahari, yaitu masuknya waktu maghrib, itu puasa yang syar'i. Tidaklah definisinya berpuasa dari terbit fajar sampai masuk waktu zuhur. Tidak ada definisi puasa. Dia satu hari, bukan setengah hari. Ya, maka tidak terhitung puasa bila mana ibu menahan diri setengah hari saja. Nanti jam 2 ibu makan untuk menyusukan atau untuk makan agar janinnya terjaga kesehatannya. Sehingga ibu terhitung satu hari puasa atau setengah hari puasa, besok setengah hari lagi jadi satu hari. Tidak, dia tidak terhitung puasa. Walau sampai jam 4 sore ibu menahan, kemudian dari 4 sore ibu makan, maka itu juga tidak terhitung puasa secara syar'i. Tidak terhitung apa-apa. Walaupun sudah hampir ya terbenam matahari, ibu baru berbuka dan belum tiba waktu. Misalnya setelah asar jam 5, ibu berbuka untuk bisa mendapat ASI yang banyak agar janinnya sehat. Maka sampai jam 5 itu juga bukan terhitung puasa, apalagi setengah hari. Karena puasa itu adalah satu hari dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini perlu juga diketahui. Kemudian tadi kita sudah tekankan bahwa memang sepakat para ulama boleh wanita yang sedang hamil dan sedang menyusui untuk meninggalkan puasa atau tidak berpuasa. Cuma mereka berbeda pendapat apa yang perlu dia lakukan nantinya. Ini kan hutang nih. Dia tidak berpuasa itu terhitung sebagai hutang baginya. Maka para ulama mengatakan, ada yang mengatakan dia mengqadha. Dia mengqadha, maksudnya mengganti puasa yang tadi dia tidak lakukan. Bila mana puasa yang tidak lakukan itu sebulan penuh, maka dia mengqadhanya di hari yang lain, diansur-ansur. Dalam 2 tahun menyusui itu kan, karena anak-anak bukanlah 2 tahun itu menyusu saja. Nanti akan ada masanya dia akan ditambahkan dengan makanan-makanan tambahan. Maka di saat itu dia tidak terposir untuk memberikan asinya kepada anaknya. Maka dia mulai mengansur, ya, mengansur dalam masa menyusui tersebut. Itu pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua adalah cukup dengan fidyah. Ini yang masyhur ya, pendapat ini cukup dengan fidyah. Maksudnya apa? Maksudnya dia tinggal memberi makan 1 fakir miskin per 1 hari yang dia tidak berpuasa. Kalau Ramadan yang dia tidak berpuasa itu sebulan penuhnya 29 hari atau 30 hari, berarti dia akan memberi makan 29 atau 30 fakir miskin. Karena untuk 1
fakir miskin untuk 1 hari yang dia tidak berpuasa. Ya. Fafidyatun ta'amu miskin, memberi makan 1 fakir miskin. Itu fidyah. Dan cukup dengan itu menurut pendapat yang kedua. Ada pendapat yang ketiga, ada sebenarnya, yaitu dilihat secara spesifik penyebab dia berbuka sebagai wanita yang hamil. Penyebab dia berbuka apakah karena faktor dirinya, khawatir dia tumbang, bukan karena janinnya. Nah, ini para ulama ada yang mendetilkan seperti itu. Kalau seandainya penyebabnya dia berbuka adalah karena khawatir kepada dirinya, maka cukup dengan mengqadha. Ya. Tetapi kalau dia berbuka tidak mengkhawatirkan dirinya, tapi mengkhawatirkan unsur eksternal, yaitu janinnya, bukan karena dia, tapi janinnya yang ia khawatirkan, maka kata pendapat yang ketiga ini adalah mengqadha kemudian kafarah. Itu fidyah, qadha dengan fidyah. Dia mengqadha karena dia tidak berpuasa, sementara fidyah itu karena faktornya adalah orang lain, ya. Nah, ini pendapat yang ketiga, tapi saya lihat bahwa kondisi wanita itu sendiri yang mungkin bisa memilih mana yang dilakukannya dari pendapat tersebut. Karena ada wanita yang hampir setiap tahun hamil. Ada wanita yang hampir setiap tahun hamil. Dalam kondisi seperti ini tentu susah dia mengqadha. Tapi ada juga wanita yang hamilnya 10 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Ya. Yang mengatur jarak anaknya, misalnya dia 5 tahun sekali hamil. Maka dia punya waktu untuk mengqadha, dan qadha lebih utama karena itu puasa. Orang yang mengarah kepada fidyah, dia tidak akan pernah merasakan betapa indahnya menahan diri dari makan dan minum yang halal demi kepatuhannya kepada Allah Sang Pencipta. Ya, jadi itu jawaban saya, wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz ya. Pertanyaan dari Ibu hamba Allah tadi adalah pertanyaan yang terakhir ya. Mudah-mudahan pertanyaan tadi mewakili pertanyaan ummahat ya, ibu-ibu kaum muslimah rahimakunallah. Mudah-mudahan antunna bisa mendapatkan penjelasan dari jawaban dan penjelasan dari Ustaz tadi. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pendengar radio-radio dakwah dan pemirsa televisi-televisi dakwah, kini kita akan tutup kajian kita ini dengan sedikit tambahan nasihat mungkin atau kesimpulan dari kajian kita sebagai ikhtitam atau penutup kita. Silakan Ustaz. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, rahimakumullahu jami'an. Yang telah kita pelajari tadi adalah pujian para ulama ahlus sunnah terhadap 2 orang ahlul bait, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian anak pamannya, menantunya dan sahabatnya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan kita masih pada Ali bin Abi Thalib, pujian-pujian ulama tentangnya yang sangat luar biasa. Masih tersisa pujian-pujian yang lain. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang, dan ini mengajarkan kita bahwa ahlul bait di mata ahlus sunnah wal jamaah adalah manusia-manusia yang istimewa, manusia-manusia yang luar biasa. Mereka adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kerabat dan keluarga nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tentu catatannya adalah apa yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Yang orang yang amalannya tidak mempercepat dia menuju rahmat dan surga Allah, maka nasabnya tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan kedepankan nasab ini sementara amalan dan ketakwaan serta keimanan tidak dikedepankan. Dia ada iman, ada takwa, ada pengikutan terhadap Nabi SAW, dan kerabat sangat mulia. Kekerabatan itu sangat mengangkatnya karena keistimewaan itu sendiri, keistimewaan nasab itu sendiri. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Ya, nah, jazakallahu khairan atas penjelasan dari Ustaz dan tambahan nasihat sebagai penutup kita, dan kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun antum antuna berada. Ya, kini kita sudah berada di ujung perjumpaan kita dalam kajian rutin setiap hari Jumat pagi menjelang siang waktu Indonesia Barat. Jazakumullah khair kepada antum wa antuna semuanya, pemirsa serta pendengar dimanapun Anda berada, dan kami ucapkan juga untuk rekan-rekan kami, ya, admin dan kru dari media-media dakwah baik televisi, radio atau juga yang ikut share dalam, ya, kajian ini di media sosial. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jazakumullah khair atas atensi dan kebersamaannya. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.